Namanya siapa? Bapak dulu, Pegang mic ibu dulu yang mau nanya siapa? Bapak dulu apa ibu dulu? Boleh, mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, linknya mana man? Tunggu dulu Bu. Oh iya. Tunggu, linknya mana linknya? Kirim dulu ke semua grup, bentar ya Bu. Kirim dulu linknya ke semua grup. Kirim dulu, bentar Bu. Kirim dulu ke semua grup. Kirim dulu nih ke semua grup, kasih tahu dulu. Live. Live. Ini ibu-ibu celana dalamnya dibalik semua gak? Balik. Ada yang nggak pakai? Yang mana nggak pakai celana dalam? Yang mana? Yang nggak pakai celana dalam mana? Hah? Ada berapa orang? 2 ya. Coba man periksa karpetnya bolong nggak? Karpetnya bolong nggak? Coba lihat. Ya ini Cooper Haliknya Pak Haji. Cooper Halik. Kumpulan perempuan pakai BH terbalik. Aduh, dalam nggak dipakai. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Hah? Apa? Ketawa. Apa Bu yang tertarik dari YouTube saya? Ini belum live, nggak apa-apa. Ah? Lancar rezeki ya, lunas hutang ya. Terus apa lagi yang ibu tertarik dari YouTube saya? Kok tertarik? Padahal kan saya ngomongnya kadang apa? Banyak yang kabul ya. Kemarin ada tamu saya Bu hari Selasa. Dia ucap syukur ngasih anak yatim 100 juta. Hari Selasa kemarin. Dia tinggalnya di Pati. Dia sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokah potong sapinya nggak pernah bolong 1 juta. Sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Setiap hari. Habis asarnya dia udah mulai sedekah nih hari gini nih. Nah di Pati dia jadi garam. Bikin garam, pabrik garam. Jadi garam beli dia bikin jadi garam yodium, yodium grosok. Nah, di Pati banjir, semua gudang-gudangnya itu kelelep air. Semua garam jadi air semua, kerendam. Tambak juga habis. Udah kirimin ke semua grup dulu man. Kirim. Ke grup yang aktif juga man. Linknya kirimin ke gue man. Link. Nah. Kirimin ke status gue. Tahu gak status gue Gung? Status gue tau gak? Ya. Gambarnya celana dalam. Nah alhamdulillah Bu Pak. Itu garamnya cuman satu-satunya yang gak kebanjiran. Satu-satunya yang gak kebanjiran. Yang lain kebanjiran semua. Iya di Pati. Di Jawa Tengah Pati. Pengrajin garam. Alhamdulillah dia satu-satunya yang gak kerendam. Hah? Gudangnya. Kalau kerendam habis berapa puluh miliar. Mungkin 100 miliar kali habis.
Hah? Iya, dan dia nggak kerendam. Nah kemarin hari Selasa, kemarin karena saya libur, jadi dia ke rumah saya kemarin. Kita ngobrol berdua, berjam-jam. Ucap syukur bahwa anaknya 3 perempuan. Pak Haji, aku titip buat anak yatim 100 juta. Oh iya. Nah kita bagiin buat anak-anak yatim. Ngaji terus, beliin baju 2 potong, beliin mainan, bikin senang-senang. Rencananya besok saya mau bawa anak yatim ke Jogja, liburan ke Jogja. Naik bus dari sini, kita mau wisata bersama anak-anak yatim. Jadi latihan dulu sebelum anak yatim umroh, kita mau bawa ke Jogja, liburan di sana. Setiap hari Sabtu malam minggu, setiap minggu, ini hari Sabtu nih malam minggu, kita udah hampir 3 bulan. Anak yatim nginep di hotel, latihan tidur di hotel. Namanya Hotel Mega Cipayung Puncak. Jadi tahajud malamnya di Mega Cipayung. Nah ini besok kita mau liburan, anak-anak yatim naik bus. Latihan naik bus jarak jauh. Karena kan nanti kalau umroh kan Medina Mekah. Mekah Medina. Naik bus, kalau nggak naik kereta. Nah besok kita mau liburan. Besok berenang. Besok berenang. Nanti di bulan Januari. Tanggal 20 Januari. Besok berenang wajib. Karena bapak ditungguin sama ibu-ibu yatim. Ibu yatim cuman bawa 2 pelampung. Bapak mesti nambahin 1 pelampung lagi ya. Tapi benar ibu kalau nonton YouTube saya sambil ketawa-ketawa. Ketawa benar? Oh. Nggak diomelin sama anak apa sama suami atau sama orang rumah? Apa? Ngapain ketawa? Iya. Iya jadi tanggal 20 Januari nanti anak yatim liburan ke Jogja. Liburan ke Jawa Tengah, ke Semarang, liburan ke Magelang. Liburan Pak, jadi nginep di beberapa hotel. Latihan dari sini. Kita 3 bus, nyewa bus. Bus besar. Nggak pakai elep. Kalau elep kan kecil. Nah nanti kita latihan. Nanti kalau bapak dan ibu mau ikut tinggal daftar aja ke informasi ya. Bisa lah, apalagi ibu nggak pakai celana dalam mungkin digratisin kali. Soalnya kalau nggak pakai celana dalam kan bisa buat itu apa jaga mesin biar nggak berisik, buat peredam. Soalnya bus kan mesinnya di belakang kan. Nah jadi yang nggak pakai celana dalam didudukin di belakang buat peredam. Tapi benar Bu nonton YouTube saya sambil senyum-senyum. Ketawa terus. Agung mana Agung? Udah dikirim belum linknya? Lagi ini. Apanya? HP-nya Pak Haji, WA-nya error Pak Haji. WA gue error. Kebanyakan nggak jelas, ada respon. Hah? Kebanyakan pesan. Ya udah dihapus-hapusin apa? Yang mukanya jelek-jelek. Masa WA gue masalah? Oh nggak gerak-gerak. nggak direspon. Apa? Nggak ngerespon dia. Nggak ngerespon. Tapi dimatiin dulu bentar Pak Haji. Yang grup aja dihapusin man. Iya bentar. Yang grup linglung. Ya. Itu udah 1024 Pak Haji, udah nggak bisa input lagi Pak Haji. Grup linglung. Iya. Anggotanya Iya. 1024. Maksimal itu 1024. Oh ya udah minta rekeningnya deh, ntar transferin 1 orang 1 M. Tunai. Buat khusus grup linglung aja. Di luar linglung nggak usah. Karena kan lihat mukanya linglung. Kali nggak ada ya nama grup kok grup linglung ya. Masa WhatsApp gue hang? Padahal itu kan 1 tera, 2 tera. Hah? Kan 1 teranya Pak Haji, pada saat ini kan WA itu udah banyak ini yang masuk aja udah ratusan. Satu grup tuh yang seminar udah 300. Oh, Iya, sekali 90 grup. ya udah dihapusin deh pelan-pelan. Ya. Terutama nih yang mukanya kayak duduk di depan ini man. Dihapus-hapusin. Grup loadet udah dikirimin linknya.
linknya. Grup aktif. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, akhirnya yang petani garam itu dia tidak kerendam air satu-satunya. Saya tanya, apa yang bikin Bapak dan Ibu kok nggak kerendam garamnya? Karena dia sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Nah, coba Bapak dan Ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Biar hajatnya nggak bolong. Boleh alat kelamin Ibu bolong, boleh alat kelamin Ibu bolong. Emang wajib ya, alat kelamin bolong tuh wajib. Karena kalau nggak bolong nanti gimana noblosnya? Mesti bolong kan? Tapi sedekah subuhnya jangan bolong. Gimana tuh? Sedekah subuhnya jangan bolong. Abis asar nih udah mulai sedekah subuh nih abis asar. Iya, Ibu udah transfer, sedekah subuhnya udah transfer. Iya, udah transfer, bukti transfernya dikirim ke admin. Dikirim, nanti kan dicatat namanya. Nanti malam jam 00 dibacain namanya satu-satu. Tadi malam ada 418 orang yang sedekah subuh tadi malam. Ada 418 orang. Kemarin malam Jumat ada 432 orang yang sedekah subuh. Dibacain buat tolak bala. Gitu. Sedekah subuh. Kalau dulu Pak, Bu, maaf ya Pak, dulu. Itu kalau kita orang Jawa namanya beras jimpitan. Beras jimpitan. Jadi kalau orang Jawa kalau habis asar naruh beras segelas di depan teres. Namanya beras jimpitan. Kalau orang Sunda namanya beras perelek. Parelek. Iya, pakai gelas. Pakai kaleng. Iya, itu buat tolak bala. Nah kalau kita di RDI namanya sedekah subuh. Mau 100.000 per hari, mau 200.000 per hari, mau 300.000 per hari, mau 500.000 per hari. Kayak tadi yang dari Australia. Japri ke saya, Pak Haji kan selalu dari Australia, saya nggak bisa setiap hari. Ya udah sebulan sekali. Jadi dia mau sedekahnya 500.000 per hari. Kali 30 hari jadi 15 juta sedekah subuhnya selama sebulan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang kemarin sedekah di sini kan? Bukan? Oh ya, oh ya, oh ya. Oh iya, kemarin ada yang sedekah di sini orang Kalimantan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sedekah per hari boleh. Per minggu boleh. Misalkan 100.000 per minggu. 700.000 seminggu. Sebulan 3 juta. Buat tolak bala Pak. Buat tolak bala Bu. Soalnya kan nanti malaikat doain kalau orang yang sedekah subuh. Lipatkan, tambahkan. Nanti kalau kita nggak sedekah subuh. Binasahkan. Nah kan repot. Maunya saya gimana caranya ibu sedekah subuh. Pak Haji bedanya orang sedekah subuh sama nggak sedekah subuh bedanya apa? Kalau sedekah subuh alat kelaminnya ibu-ibu fleksibel, elastis, kenyal-kenyal. Tapi kalau nggak sedekah subuh kaku, getas. Nggak bisa man? Hah? Nggak ngerespon Pak Haji. Nggak ngerespon. Diklik juga nggak mau. Kalau dimatiin dulu? Tadi udah berapa kali. Tapi kan aplikasi lain mau. Bisa, aplikasi lain bisa. Cuma WA doang. WA doang? Ntar lagi di dulu Pak Haji. Hah? Lagi diamin dulu. Karena yang masuk juga itu dia nggak ada. Mungkin lama itu juga muter. Dad lo bisa gak bantuin Dad? Tuh agak si blow on 2. Bantuin dulu Dad. Gimana caranya? Lo keluarin ke blow onan lo. Jadi maunya saya ibu bapak ibu gimana caranya sedekah subuh jangan bolong. Gimana caranya ibu sedekah subuh jangan bolong. Gimana caranya ibu sedekah subuh jangan bolong.
paksain. Bisa nggak bisa harus. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Bapak juga begitu. Saya mau. Nah besok tanggal 31 Desember saya bikin namanya ijab kabul tahun baru. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jadi 1 sedekah, 1 hajat, 1 ijab. Nggak boleh 1 sedekah, 5 hajat. Nggak boleh. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Ya sedekahnya 1 juta. Kemis, Rebo malam Kemis. Tanggal 31 Desember 2025. Nanti ada ijab kabul tahun baru. Malam. Kita bikin acara. Kalau bisa Bapak dan Ibu besok ikut. Ijab kabul tahun baru. Hari Rabu malam Kemis dari abis asar sama anak yatim sampai hari besok pagi jam 00. Ditransfer bisa. Ibu kirimin hajatnya. Apa hajatnya ibu? Kan saya nggak hafal. Tukar tambah suami nggak boleh. Udah terima aja suami yang itu. Disyukurin, dinikmatin, diempong-empong, diemot-emot. Sayang kalau. Bapak juga gitu, jangan tukar tambah istri, saya nggak setuju. Udah istri yang ada aja kita bunuh. Ngapain dipelihara? Ya, jadi gimana caranya Bapak dan Ibu harus bisa dan pasti bisa. Gimana caranya Bapak dan Ibu harus bisa dan pasti bisa. Ya, oke? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Syukur-syukur 10 item. Bangun jam 00. Harus senyum. Harus tahajud. Harus baca Quran. Paksain. Syukur-syukur sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Syukur-syukur sholat taubatnya yang 18 nggak bolong dari maghrib sampai isya. Oke? Yuk, yang mau nanya ibu. Mana mic-nya? Nanya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan kesini udah 2 kali ya Pak Haji. Ya, Dulu- namanya siapa? Oh iya maaf. Nama saya Budi Rahayu, asli Pekalongan, cuman tinggal di Ciledug, Tangerang Pak Haji. Ya. Saya kesini udah 2 kali ini. Yang dulu pertama kesini kan biar dapat jodoh ya. Heeh. Kata Pak Haji kan pakai celana dalam Max and Spencer di Bali. Ya, yang Saya kan- bermerek. Saya udah beli dan saya balik. Sekarang udah punya suami, tapi suami saya sekarang nggak ada usaha dan nggak ada modal, lagi bangkrut Pak Haji. Minta tolong. Jadi mbaknya dulu kesini belum punya jodoh. Saya bilang kalau nggak punya jodoh pakai celana dalam dibalik laki-laki yang bermerek. Namanya Mark and Spencer. Kamu belilah celana dalam Mark and Spencer. Kamu pakai dibalik. Iya, Udah dapet jodoh. udah. Herannya jodohnya sekarang tidak mau bekerja. Bukan tidak mau bekerja, Apa? mau, cuman lagi keadaan bangkrut, nggak ada modal dan belum ada usaha yang bangkrut Pak Haji. Gampang mbak, kalau tidur kamu remes alat kelamin kamu, usapin ke mukanya suami. Usahanya jalan, punya modal 10 miliar. Kalau pas dia lagi tidur, kamu usap alat kelamin kamu, balurin ke wajahnya dia pakai tangan kiri. Disuwuk kalau orang Jawa bilang, kalau Sunda dicamahin. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau orang Jawa Timur disawanin. Remes alat kelamin mbaknya, usapin ke mukanya. Usahanya jalan lagi. Ada modal 10 miliar. Omsetnya 10 miliar. Kata-katanya positif aja yang diucap. 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 Iya Pak Haji, makasih. Bisa? Bisa. Mumpung alat kelamin kamu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Airnya mesti banyak. Pak Haji, yang kedua saya mau izin nanya, anak saya kan udah umur 25 nih, mau menjelang 26 tahun, biar dapet jodoh Pak. Biar anak saya dapet jodoh. Sama diremes alat kelamin mbaknya, taruh di tangannya. Kak, mau makan nasi padang nggak? Mama mau beli nasi padang. Tapi mbaknya udah ngomong, Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karamanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo,
putra saya atau putri saya nama bin atau binti nikah tahun ini 2026 sama pasangan yang ganteng atau yang cantik, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, yang soleh atau yang soleha. Lemas, balurin ke tangannya. Kak, mama mau beli nasi goreng, kamu mau gak? Kak, mama bikin nasi goreng mau gak? Baru satu aja, nanti ulangin lagi. Minimal sehari 3 kali. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Tapi saya ketemu sama anak seminggu sekali Pak. Soalnya anak saya kan kerja di Kalau pas dia lagi ada, kalau dia nggak ada nggak berlaku. Kalau pas dia lagi ada, Iya, dibalurin. Saya maaf Pak, yang ketiga mau nanya lagi. Saya kan sama suami kan keluarga sama ini kan kurang setuju karena ekonomi. Biar gimana keluarga biar setuju Pak. Saya biar diakui sama keluarga gitu. Kan nanti kalau kamu udah usap alat kelamin kamu remas alat kelamin kamu, taruh di mukanya suami. Nanti kan suami penghasilannya 10 miliar. Semua setuju. Iya. Suami kalau nggak ada duitnya, semua orang nggak setuju. Tapi kalau duitnya banyak, semua setuju. Haji Marco duitnya banyak, 460 miliar, semua setuju. Tapi pada saat belum cair, semua nggak setuju. Begitu. Dulu Haji Marco belum cair, wajahnya kumal. Tapi sekarang udah cair, ganteng sendiri. Gitu. Jadi duit membawa berkah. Nah jadi mbaknya usap. Kok Pak Haji begitu? Karena udah dipraktekin sama Haji Marco. Haji Marco mukanya semuanya made in alat kelamin Siti Maryam. Coba lihat wajahnya. Dan Haji Marco setiap hari selalu minum air titik-titik Siti Maryam. Tuh. Bohong dia nggak. Iya. Makanya dia tiap hari nggak mati 10 miliar. Nggak mati dia 10 miliar. Nah coba ibu praktekin, bapak praktekin. Orang bilang jorok nggak apa-apa, yang penting 10 miliar. Air PDAM lebih jorok lagi. Tau gak air PDAM? Air kali. Dikasih kaporit atau dikasih obat penjernih apa buat minum. Emang gak jorok tuh. Sama jorok. Jangan diadu-adu. Udah gitu aja, paksain, oke? Oke, makasih banyak Mumpung Pak Haji. pulen alat kelamin kamu. Tinggal nanti diasuransiin ya alat kelamin kamu. Makasih banyak Pak Haji. Namanya Assalamualaikum. klausulnya klausul huru hara. Yuk, Ya, makasih. Bapak. Assalamualaikum. Mana mic-nya Bapak gantian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Nama saya Ali Lukman yang dari Jambi, tuh Pak Haji. ya. Yang kemarin disuruh tinggal di sini 9 hari, terus ditambahin katanya harus pas 30 hari gitu Pak Haji. Ya. Yang mau saya tanyain, kalau misalnya nanti pas udah 30 hari itu bisa saya pulang gitu Pak Haji? Bisa. Bisa. Lo mau pulang apa mau gue tendang? Soalnya kan kalau mau istilahnya nanya lagi ke sini kan susah. Banyak tamu terus gitu kan Pak Haji. Apa? Banyak tamu terus kan, jadi saya sering nanya ke Pak Sidik. Katanya nanti tunggu aja, tanya kan nanti saya tanya sama Pak Haji katanya gitu. Nggak apa-apa, masuk aja. Tanya masuk. Nanti kalau udah selesai, ini kan ada yang privat 10 juta udah selesai. Nah, kamu tinggal yang nomor terakhir bilang, kamu mau nanya apa, tadi ajarin. Oh iya Pak Haji, soalnya kan kemarin belum selesai semuanya, keburu sama Pak Haji suruh tinggal dulu di sini gitu kan. Ya, Cara-cara yang apa dikasih sama Pak Haji itu ya belum praktekin gitu kan. dulu. Iya belum dipraktekin itu Pak Haji. Ya, nggak apa-apa. Kan lu gue kasih penginapan gratis kan, nggak bayar kan? Iya Pak Haji. Iya, makan gratis kan? Iya. Iya, lo tinggal gue tendang lagi ya. Humor. Nginep gratis, makan gratis, Iya, Pak terkabul juga harus gratis. Haji. Amin. Dan cair 10 miliar. Gue nggak setuju lo harus nginep bayar, gue nggak setuju. Harus gratis nginep sini. Ya, Yang penting lo mau tidur sama embe gue aja. Sama betina. Ya mungkin cukup itu aja Pak Haji. Iya, Yang boleh. saya cuman- Yo, ibu apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan-depan dulu, giliran tak ke belakang. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Yumna. Bisa gak? Bisa. Alhamdulillah. Berarti lo 2 manusia goblok. Lagi antri Pak Haji. Apa?
lagi ngantri masuk kebenaran, jadi yang terakhir, jadi yang kebagian nggak goblok kita yang berdua, yang duluan yang goblok. Gak goblok jadi apa? Blow on. Kan gue udah bilang lu jangan suka main sama ibu yatim. Aduh kok. Lu terlalu main ibu yatim sih. Jadi terkontaminasi. Yuk. Saya mau nanya Pak Haji. Saya kan udah... Dia hapus-hapusin bisa gak bos? Iya dihapusin lagi. Ya semua bos. Iya. Termasuk yang seminar 1, 2, 3 semua. Iya. Apa? Saya sudah jalanin yang saran. Nama Yumna, tinggal di mana? Jakarta. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya kerja ini di properti sama Umur berapa? 53 Di rumah tinggal sama siapa aja? sama saudara. Oke. Apa hajatnya sekarang? Hajatnya pengen terbuka jodoh Pak Haji. Jadi udah setahun ini jalanin yang pakai celana dalam laki, tapi Celana dalam mereknya apa? Harus ya? Mark and Spencer. Karena gue di endorse sama Mark and Spencer. Kalau gue di endorse sama Rider ya lo mesti pakai celana dalamnya mereknya Rider. Iya, Rider. Lupa. Lo mereknya Rider kan? Iya. Nggak boleh karena Rider itu pemburu. Oh gitu Pak. Iya Rider. Rider pemburu gak sih artinya? Diburu terus Hah? belum iya. Jadi lo diburu mulu sama debt collector. Oh iya Pak Haji. Mark and Spencer. Nanti diganti baru Pak Haji. Harganya 500.000, isinya 3. Ah? 750.000, isinya 3. Oh iya. Di Grand Indonesia. Di Plaza Indonesia, di Pondok Indah Mall. Di PI, di PIM. Di Grand Indonesia. Namanya Mark and Spencer. Isinya 3, harganya 750.000. Tapi yang beli bini gue juga gak tahu harga berapa. Gue tinggal pakai aja. Iya ntar Pak Haji. Tapi enak dipakai ya. Kan itu kan punya laki-laki. Jadi kalau dipakai perempuan enak. Ngepas. Agak kendor dikit ya. Iya. Tapi kan bisa melempem. Kayak kue apem ya. Lo jangan pakai Rider. Karena Rider gak endorse gue. Maaf Pak Haji. Belum tahu kemarin Pak Haji, cuma tahu dari YouTube aja. Mana mic-nya? Deketin mic-nya. Belum tahu kemarin Pak Haji, saya kan taunya dari YouTube aja bahwa mau buka jodi itu pakai celana dalam cowok. Jadi kok nggak ngerti mereknya baru tahu. Kalau punya duit lo pakai Mark and Spencer. Kalau lo nggak punya duit pakai celana dalamnya. Pakai celana dalam daun pisang. Ayo. Nanti setelah itu tinggal direbus ya Pak. Jadi apa Pak? Jadi lepat. Harus punya uang Pak Haji, kalau kesini itu kita harus punya uang. Terus ini Pak Haji kan lagi jalanin kerjaan properti tuh Pak Haji. Apa namanya, beli-beli lahan, terus jual lagi. Terus ini suka direbut sama saudara dia. Jadi harganya itu kan misalkan 100, itu kita beli hanya 40, bisa dijual lagi 100. Tapi ada saudara suka ngerebut itu, dia udah jadi, udah terjual. Jadi gimana caranya biar saya yang cepat laku gitu loh Pak Haji? Colek alat kelamin lo, taruh di mulut. Kalau mau tidur 99 kali sambil lo ngucap hajat. Hajat lo apa lo ucap. Colek alat kelamin lo pakai tangan kiri, taruh di mulut. Goyang deal, goyang beli, goyang milik, goyang untung. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Kalau memang lo gregetan, kelamaan, copot, tempelin. Sembilan kali ya Pak. Semoga saya berhasil ya Pak Haji ya. Jangan ada kata semoga. Pasti berhasil. Pasti. Pasti berhasil. Pasti. 2026 kaya raya. Makasih ya Pak Haji. Iya. Ya Makasih Bapak. Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saharudin Sulsel. Nama? Saharudin Sulsel, Saharudin. Sulawesi Selatan. Oh, Saharudin. Iya Pak Ji. Oh, biasanya namanya Saharudin dari Muna, Sulawesi Tenggara. Laode biasa aja kalau. Oh, Laode. Laode Pak Haji kalau enggak. Oh, Muna ya. Saharudin Sulawesi. Ya.
Apa sehari-hari kegiatannya? Lama nggak kerja ini Pak Haji karena baru habis sakit saya. Sakit apa Laud itu Kemarin ku kirim fotonya yang apa namanya? Cacar. cacar? Iya, itu kemarin saya kayak kedinginan di sini. Bulan 1 awal bulan tahun 2005. Jadi sakitnya apa? Itu gatal lagi sama Obat sakit gatal ilmu RD Pamungkas obatnya hanya satu, garuk-garuk. Dengan garpu. Jadi gini Pak, ya Pak Haji. obat gatal itu obatnya cuma satu. Bapak minta izin sama ibu yatim yang ada di sini. Atau ibu-ibu yang hadir di sini. Bisa gak Bu cara dalam yang dipakai saya minta. Nanti cara dalamnya ditaruh di dalam ember. Air rendaman cara dalamnya itu buat mandi. Nanti bakterinya yang ada di badan Bapak semuanya. Tolong, tolong, tolong. Ampun, ampun, ampun. Sama punya laki-laki ambil punya suami. Nah kalau kita ada suami, kalau kita ada istri pakai istri. Cara dalamnya istri diambil. Ditaruh di dalam ember. Mau yang bersih mau yang kotor pokoknya harus cara dalam bekas pakai. Baik bersih maupun kotor taruh di ember. Nanti ditaruh air. Nanti buat mandi. Nanti Bapak saya kasih centong. Nanti pakai centong cemplungin ke ember. Bapak mandi tiap hari pakai air itu nanti sembuh. Kedua, Bapak minum air kelapa hijau rebusan. Jadi kelapa hijau direbus. Nanti airnya dikupas kelapanya diminum. Kemarin saya punya kuda namanya si Bolong. Udah sekarat, sakit gatel. Semua dokter hewan yang ada di Indonesia udah angkat tangan. Alasannya si Bolong karena udah tua. Umurnya udah 100 tahun. Katanya udah tua, udah gak ada obatnya lagi. Saya gak mau denger kata dokter. Bayar berapa dok? Udah gak bisa Pak Haji, udah gak mau makan. Udah diimpus gak bisa. Saya gak goblok. Saya beli kelapa hijau, saya rebus. Sama itu Pak itu Agus. Direbus air kelapanya saya pakai spet. Saya masukin ke mulutnya. Sekarang si Bolong sehat lagi tuh. Hah? Iya. Kayak muda lagi. Nah Bapak juga begitu. Jadi Bapak beli kelapa hijau. Kelapa hijau, iya Pak Haji. Nah nanti direbus. Nanti air rebusan kelapa hijaunya diminum. Iya Pak. Minimal 9 hari. Kalau udah ada perubahan tambah lagi 9 hari lagi. Nanti bapaknya sehat gak gatel. Mandinya pakai celana dalam perempuan milik siapa aja yang udah akil balik. Kalau celana dalam anak kecil gak bisa. Anak yang sudah balik. Yang udah akil balik, yang udah mens. Baik gadis maupun ibu-ibu. Kalau nenek-nenek lebih bagus. Saya mau bikin Haji Marco ketawa susah. Nih barusan dia ketawa. Alhamdulillah. Kan dari tadi dia gak ketawa kan? Dia barusan ketawa. Saya nyebut cara dalam nenek-nenek. Dia langsung ketawa. Alhamdulillah. Iya tuh dia ketawa. Soal ketawanya dia mahal. Kelapanya. Buah kelapa direbus. Buah kelapa direbus. Ajangnya dipangkas, bawahnya dipangkas, direbus. Kelapanya udah air mendidih bergejolak kan kelapanya panas tuh. Diangkat. Terus dikupas. Airnya diminum pakai sedotan. Sehari 3 butir. Nanti kulitnya bersih. Bapaknya awet muda. Kayak si Bolong. Bolong tuh udah dokter semua. Dokter hewan di Indonesia udah angkat tangan. Kita udah tahlilin. Udah bacain tahlilan si Bolong. Tapi saya nggak goblok. Kok gitu Pak Haji? Karena orang yang disantet 11 tahun sembuh berobat di sini.
Orang yang disantet 5 tahun sembuh berobat di sini. Orang yang stres sembuh. Orang yang tantrum sembuh. Orang yang bisu, gak bisa ngomong, sakit miom sembuh. Sakit yang batu empedu sembuh. Akhirnya dengan keyakinannya kita rebus. Kita pakai spetin ke mulutnya si bolong. Setiap hari 3 butir. Sekarang si bolong sehat. Lo lihat. Udah bisa makan rumput lagi. Nah anggap aja bapak si bolong. Iya Pak Haji, biar sehat kayak si bolong. Iya pakai kelapa hijau. Kalau bapak mau sembuh. Kalau celana pasti, dalam bebas. pasti. Mau celana dalam istrinya boleh. Iya Pak Haji. Mau celana dalam ibu yatim boleh. Mau Iya. celana dalam yang ada di sini boleh. Ini kebetulan ada yang nggak pakai celana dalam. Iya Pak Haji. Nah tadi celana dalamnya lagi digantung tuh. Nanti kita ambil aja. Kan saya punya anjing herder. Anjing pelacak, nanti kita cari di mana tuh celana dalamnya. Ibu benar kalau nonton YouTube saya ketawa-ketawa. Ah? Oh geblek. Saya cerita sedikit tentang keluarga saya Pak Haji. Boleh, lo mau cerita? Gue tidur apa dengerin? Karena hampir semua keluarga enggak ada yang cocok sekarang Pak Haji. Malah istri minta cerai. Alhamdulillah. Anak-anak bilang, kalau kau ke sana jangan kembali ke rumah lagi. Apa? Anak-anak bilang kalau kau ke RDAY jangan ke rumah lagi. Kalau kamu ke RDAY jangan pulang lagi. Iya, malah ada yang bilang kayak orang gila saja ke sana terus. Ada yang satunya lagi pergi aja buang diri. Apa? Pergi buang diri Pak Haji. Pergi aja buang diri. Iya, karena berapa orang anak-anak di rumah itu. Pak, semua orang emang begitu Pak. Jadi kalau kita laki-laki bokeh, siap-siap ditendang sama anak dan tapi nanti kalau bapak duitnya banyak, diakuin Pak sama semua keluarga. Ya, makanya saya minta nanti sama Pak Haji supaya tinggal dibimbing untuk bisa jadi orang sukses Pak Haji. Bisa lah Pak, nanti saya titipin rumahnya ibu yatim ya. Kita ada 500 anak yatim, berarti ada 500 ibu yatim, berarti ada 500 rumah siap menerima bapak. Gitu. Gampang lah Pak, jadi gini ya Pak. Ada tamu RDAY dari Riau. Dia sudah dibuang sama keluarganya karena kelilit utang sekitar 400 juta. Datang ke sini. Nah, dia nanem Pak. Nanem riadoh, nanem di kebun. Di kebun. Cabe, sayuran. Nah, hasil cabe, sayuran, hasilnya semuanya dikirim ke dapurnya anak yatim. Iya, Pak. Yang buat masak. Setiap hari begitu. Ada panen kacang panjang, terong, semuanya dikirim buat masak, buat makan anak yatim. Kadang dia di kandang bebek. Panen bebeknya tadi, itu kan kalau bapak dan ibu tadi lihat makan, ada daging bebek. Itu anak yatim, bebeknya anak yatim dipotong. Kayak besok hari Minggu di kolam renang kita potong. Nah nanti bapak begitu juga. Nanti bapak urus. Sambil bapak ngomong, pasti cair 10 miliar. Nah herannya dia ketemunya tamu RDAY, alhamdulillah dimodalin, alhamdulillah sukses. Sekarang dia dielu-elukan sama istri dan anaknya, dipeluk, disayang-sayang. Karena kalau ada duit abang sayang, nggak ada duit abang ditendang. Emang begitu bos. Karena saya sudah terlibat Pak, berapa kali, 4 kali Pak. Iya. Bulan 8 2 kali. Iya. 2024. 2025 ini sudah 2 kali, bulan 1 kemarin. Iya. Gak apa-apa, bapak nanti tinggal di sini aja. Nanti bapak tinggal di sini. Nanti dicariin penginapan di sini gratis. Bapak nginep. Mau di kebun boleh. Di kebun. Kita kan miara ayam kalkun. Pejantannya nggak ada. Saya miara ayam kalkun. Kebetulan betina semua ada 9. Kemarin anak-anak yatim mau telur ayam kalkun. Saya bilang nggak bisa sayang.
Pejantannya nggak ada. Nanti juga ada pejantannya. Nah, dia udah ada pejantannya. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak Pak? Ah? Ketawa. Ketawa. Iya. Ya udah nanti Bapak nginep di sini. Nanti Bapak berkebun atau Bapak tinggal di kebun. Ada namanya Pak Barno. Pak Barno itu yang sakit batu empedu. Yang dokter udah angkat tangan, sekarang dia di kebun. Nanti Bapak nanam apa? Ada pohon rambutan, Bapak rawat. Nanti kalau rambutannya berbuah, nanti dipanen buat anak yatim. Nanti ada pohon jambu kristal. Nggak apa-apa Pak. Ada tamu RDAY, orang Indramayu. Dia digugat cerai sama istrinya karena dia utangnya di mana-mana banyak. Alhamdulillah di sini dia riado, ngerawat sapinya anak yatim. Alhamdulillah kemarin dimodalin sama tamunya RDAY. Sekarang sukses kaya raya. Dapatlah si yang modalin ini kan ibu janda kaya raya. Dimodalin dia. Maunya si ibunya jandanya si yang riado ini suruh ngawinin. Mau karena kan janda kaya raya. Tapi setelah dia udah sukses, istrinya nuntut mau juga dikawinin. Coba bayangin. Sekarang jadi rebutan. Sekarang kita lagi bikin sayembara. Nanti Bapak juga bikin sayembara ya. Telah hadir. Pejantan kalkun. Gitu. Bisa Pak, nanti Bapak mau tinggal di kebun boleh. Nanti Bapak nanem-nanem boleh. Kan kita ada nanem kelengkeng. 1000 pohon. Nah, di kebun. Nanti Bapak saya nanam pohon duren 1000 pohon buat anak yatim. Nanti buahnya buat anak yatim. Nah, nanti Bapak yang rawat, nyiram. Nanti dirawat. Ada nanam jambu kristal. Besok kan ada, tadi ada wisata naik odong-odong ke kebun nggak? Nggak ke kebun? Oh nggak ikut. Oh, di kebun naik odong-odong. Keliling, nanti lihat ada tanaman jambu kristal, ada kan? Jambu kristal, ada. Sekarang lagi nanam pohon duren, kelengkeng, sama buah 2000 pohon. Nah itu kalau nanti berbuah nanti Bapak rawat. Terus kita juga lagi miara ikan, nanti Bapak rawat, nanti ikannya panen buat anak yatim. Bebek, Bapak lihat di bawah ada bebek kan? Bebek. Nah itu betelurnya sehari cuma 1. Mungkin Bapak kalau pejantan bisa 2. Pokoknya kita namanya Bapak dan Ibu lagi punya masalah, kita ngomong yang lucu-lucu aja ya. Jangan yang serius ya. Yang apa? Iya, maksud kita ngomongnya yang serius ngapain? Yang humor aja. Nah, jadi nanti Bapak mau nginep di mana? Pak Haji saya di kebun aja deh. Ya udah nanti di kebun. Nanti Bapak kelapa ijonya nggak usah beli. Nanti saya yang beliin. Nanti kita yang rebusin, Bapak yang minum. Nanti kita yang beliin kelapanya. Kelapanya harganya ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Berapa sih kelapa ijo? 25. Nanti saya yang beliin. Duitnya duit dari kita, jangan dari Bapak. Nanti direbusin, Bapak yang minum. Sehari 3 kelapa. Sampai kulit Bapak sembuh. Nanti Bapak udah bersih. Nanti Bapak saya bawa ke salon. Gitu. Jone Andrian Salon. Nanti dipotong rambut. Dirapiin. Udah bagus. Bawa ke toko ban, di sporing. Biar kinclong. Tenanglah. Tidak pernah ada tamu di RDAY yang tidak terkabul. Haji Marco datang ke RDAY 2014. 2014 ijab kabul. Alhamdulillah tanahnya yang kemarin laku 460 miliar. Itu lakunya tahun berapa? Tahun sekarang. Iya tahun 2025. Ijab kabul dari 2014. Terkabulnya 2025.
25. 11 tahun. Coba kalau lakunya kemarin 2014, mungkin harganya paling lakunya cuma 10 miliar. Paling lakunya cuma 20 miliar. Jadi kalau belum waktunya terkabul, ya nggak bisa dipaksain. Yang penting berbuat. Sekarang Bapak nih, belum waktunya sholat maghrib. Bapak sholat maghrib sekarang, diterima gak sama Allah? Allahu Akbar. Gak diterima orang waktunya maghrib. Sholat isya. Saya mau sholat isya Allahu Akbar. Sholat isya. Diterima gak? Enggak, orang belum waktunya isya. Jadi kalau belum waktunya nggak bisa. Bapak belum waktunya BAB. Bapak BAB. Ntar gua kasih duit 100 juta. Nggak bisa, orang belum waktunya BAB. Jadi kalau udah waktunya pastilah, tenang aja. Sambil nunggu belum terkabul. Berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin. Kalau istri marah-marah wajar Pak, karena kita belum bisa kasih duit dia. Kalau anak marah-marah wajar Pak, kalau kita belum ngasih duit dia. Tapi nanti kalau duit kita banyak Pak, nanti dia sayang sama Bapak, perhatian. Emang begitu, tenang aja. Tapi kan Bapak kadang, Pak Haji anak saya, ya tenang aja. Nanti kalau Bapak bawa 10 miliar, bohong anaknya nggak rebutan. Papa kangen, Papa kangen. Kangen sama Papa? Enggak, kangen sama duitnya. Oke? Ya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu. Ayo nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari dari Tajur Alang Bogor. Sari. Ya. Adiknya Sari Pamarican. Ya. Tajur Halang Bogor. Ya. Tajur Halang berarti ada peternakan sapi kan di Tajur Halang? Orang tahu Pak Haji. Orang tahu. Iya. Tinggal di sana. Iya. Tinggal di sana. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Oke. Tinggal sama siapa di Tajur Halang? Sama suami sama anak. Anaknya berapa? 4. Nomor 1 umur berapa? 21. Nomor 2? Beda 3 tahun semua. Oke. 4-4-nya lahir normal apa ada yang sesar? Sesar yang bontot. Yang bontot. Yang 3? Normal. Wow, sebesar apa alat kelaminnya? Terus Iya. apa hajatnya maksain dari Tajur Halang ke RDAY? Jual rumah Pak Haji. Jual rumah. Iya. Yang di mana? Yang di Tajur Alang. Nanti Rumah mau pindah warisan. kemana? Rumah warisan. Rumah warisan apa yang ditinggalin sekarang? Yang apa dari mertua. Mertua kan udah nggak ada dua-duanya. Terus? Mau dijual katanya kan biar dibagi rata biar nggak ada yang apa namanya. Sekarang rumahnya yang ninggalin siapa? Adik ipar. Kira-kira kalau dijual dia setuju gak adik ipar? Tapi kata suami udah rembukan ya dijual aja biar dibagi rata. Biar adil gitu. Oke. Kenapa dijual? Harusnya jangan dijual. Oh, Emang kalau laku berapa nilainya? kurang tahu Pak Haji itu suami itu. Hah? Saya di sini cuma biar itu aja biar terkabul. Biar laku ya? Oh iya gampang. Jadi ibu nanti paksain ijab abis asar mau menjelang maghrib di anak yatim. Kapan waktu bebas, mau hari ini boleh, nanti ibu udah selesai nanti paksain ijab boleh atau mau besok boleh, pokoknya abis asar menjelang maghrib ibu ijab. Ya. Tidak pernah ada tamu yang RDAY hajatnya tidak terkabul. Ijabnya dari asar abis mau menjelang maghrib. Nanti ibu ijab sama anak yatim. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji. Oke. Yuk Bapak. Makasih. Habis nggak ada? Oh iya mana? Bapak nggak ada? Ya ada ibu dulu. Ayo. Bapaknya lagi mikir. Assalamualaikum Pak Haji. Saya perkenalkan Rukoyah dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Sukabumi. Dari mana tetangganya Nyai Loro Kidul? Belum tahu itu masalah itu. Hah? Belum tahu itu masalah Loro Kidul. Hajatnya apa?
Ya, ini begini Pak Haji, saya ke sini kan dari kemarin hari Kamis ya, udah 2 malam nginep di sini karena saya dulu pernah ke sini bulan 2 tuh sebelum puasa karena Pak Haji sakit gitu. Jadi saya nggak ketemu, jadi saya penasaran ke sini lagi gitu. Terus saya alhamdulillah Pak Haji melaksanakan ilmu RDAY gitu ya, bangun jam 00 gitu. Senyum 41 balik. Terus mandi pandan, salat tahajud ya alhamdulillah, terus tiap hari celana dibalik, BH dibalik gitu Pak Haji. Terus kemarin Pertanyaannya apa? Hah? Pertanyaannya apa? Iya nih Pak Haji, kan saya kesini mau privat. Ya. Terus dipinta uang saya ada di kakak saya ceritanya. Ada, Kak kata saya mau privat sama Pak Haji sana. Dia ngomongnya jawabnya bla bla gitu. Jadi kayak nggak percaya bagaimana gitu. Ya akhirnya saya terpaksa Pak Haji datang ke sini punya uang ongkos 100 ke sini. Terpaksa saya mau cerita sama Pak Haji. Ya, ini harus bagaimana? Pak? Ya udah cerita apa hajatnya? Iya gitu mau luas hutang, mau rumah udah pada bocor gitu. Karena saya kan nggak punya suami, tinggal sama anak. Nggak punya suami kan meninggal dulu gitu. Jadi saya Sekarang hajatnya mau benerin rumah bocor atau mau cari suami atau mau kaya raya, pilihannya 3. Cari suami belum mau saya. Mau Mumpung ini ada laki-laki nganggur nih banyak. Pokoknya Pejantan tangguh. Tapi rata-rata nggak pada ngacang semua. Pertama mau lunas hutang gitu ya, punya saya hutang gitu. Kedua memperbaiki rumah, terus mau punya modal gitulah buat sehari anak sekolah gitu kan, nggak siapa lagi yang tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak ada yang usaha. Gini Bu, kalau saya terangin mungkin lama, nanti kasihan yang lain nggak kebagian nanya. Kalau ibu nanti paksain privat, enaknya kita bisa ngobrol berlama-lama, bisa sejam, 2 jam, 3 jam sendirian. Iya. Enaknya kalau kita privat, kita ngomongnya bisa lama. 2 jam, 3 jam, 4 jam, sendirian aja ibu sama saya. Tapi kalau begini ibu nanya, saya neranginya lama, yang lain maunya mau ngelempar ibu aja. Jadi intinya Bu, yang 3 jangan dilanggar. Kirim dulu di status gue, lagi live gitu. Udah. Udah dikirim. Hah? Udah di status nih. Udah. Jadi ibu, yang 3 jangan dilanggar, biar kaya raya. Ini berlaku semuanya. Apa tuh? Nikmatin, syukur, jalani. Ya. Yang nggak boleh 3. Mikir, komen, ngeluh. Udah itu aja. Selama ibu mikir, nggak bisa kaya raya. Selama ibu komen, nggak bisa kaya raya. Benar mikir saya, karena mikirnya apa gitu. Ini bagaimana saya ke depannya anak saya gitu. Gak ada yang usaha gitu Pak Haji. Nggak boleh. Mikir. Nikmatin aja Bu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ibu mimpi gak hari ini kita bisa pencerahan gratis? Enggak. Ini kan gratis. Kan tamu-tamu pada japri Pak Haji, saya mau privat tapi nggak punya duit. Iya nanti kita privat ya, gratis ya. Nunggu Pak Haji sehat dulu. Makanya saya bilang sama dokter, Dok saya mau pencerahan boleh gak? Boleh tapi nggak boleh salaman kata dokter. Ya deh ntar nggak salaman. Gitu. Gitu Pak Haji. Mm-mm. Privat dari Ya. mau, tapi kan uangnya saya juga nggak ada uangnya, mau privat niatnya gitu. Ya Ada nggak uang apa-apa, dari yang luar, penting tapi ibu kan sayang. umum nih. Yang 3 dulu jangan dilanggar. Nanti kalau ibu udah terkabul kan ibu ada uang. Baru kita privat, yang sekarang gratisan dulu aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu yang 3 nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Jangan, nanti kan cair tuh. Ada yang rezeki. Nah ibu baru privat. Kalau sekarang mah nggak usah privat dulu, gratis dulu. Semua bisa nih. Tenang aja. Tapi kalau ibu bilang, saya nggak bisa Pak Haji kalau nggak mikir. Lah harus bisa. Gimana supaya nggak mikir? Ibu pakai celana dalam yang baru, yang udah bekas pakai tapi udah dicuci. Buat ciput, taruh di kepala. Jadi nanti ibu nggak mikir. Jadi ibu seperti anak orok kayak orang blow on.
Ini ada keluhan lagi Pak Haji. Apa? Kan saya mau pulang, tapi nggak punya ongkos. Kan kemarin pas-pasan ongkosnya 100. Kenapa? Pak Haji, saya mau pulang ke Sukabumi, tapi nggak punya ongkos sama sekali. Kemarin ada sisanya. Bu, nanti kan ada truk semen pulang ke Sukabumi. Ada truk semen yang pulang ke Sukabumi. Nanti ibu saya titipin di ban serep. Pulang ke Sukabumi lo pusing-pusing bos. Oke? Ya. Yuk Bapak. Bapak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Haji. Saya dari Bima Sumbawa. Dari? Bima Sumbawa. Tapi sudah Bima. Bima Sumbawa. Iya. Hah? Bima Sumbawa. Sumbawa. Iya. NTB. Sudah 8 bulan paling sini Pak Haji, mulai bulan 6 sampai sekarang ini. Dari Bima. Iya. Kapan datangnya? 6 bulan, sudah 8 bulan ini Pak Haji. Iya. Tinggal di mana? Saya masih tinggal di luar tapi saya tetap ibadah di dalam ini. Oh, tinggal di luar RDAY. Iya gitu. Yang pertama saya dulu kan minta sedekah tenaga. Cacing sekitar 2 bulan. Setelah itu sekarang karena saya setiap hari saya jemaah di masjid, saya bantu di masjid sama Pak Haji Ari di bagian makan itu sama kamar mandi kalau habis subuh. Nah, jadi sekarang itu saya minta sama Pak Haji mungkin ada yang tempat yang lebih untuk saya gitu loh. Sambil menunggu hajat saya gitu. Di kebun. Iya, terserah Pak Haji nanti kalau bisa. Ya. Di kebun di sana. Ya. Di Pabuaran atau di Cibuntu. Pabuaran, soalnya kan teman saya juga itu yang di masjid dulu sini, si Yuyun gitu. Di masjid kan dulu. Ya gitu. Di Yuyun sama Pak itu, ya. Tadi juga ketemu di sana waktu jalan-jalan itu Pak Haji. Ya. Jadi alhamdulillah saya tambah di tenang kebun itu, nanam. Iya. Tambah tenang itu karena saya senang di masjid gitu loh. Iya. Ada Pak Haji lah nanti ya gitu. Ada lagi? Ya itu saja. Boleh. Itu, ya. Yuk, Ibu ada lagi? Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Erika Pak Haji dari Tangerang. Ya. Ya, hajatnya saya mau kaya raya Pak Haji. Apa? Mau kaya raya Pak Haji. Biar sama ibu sama yang depan sama. Iya. Nggak boleh mikir. Iya baik. Nggak boleh komen. Baik. Nggak boleh ngeluh. Baik. Selama ibu mikir, komen, ngeluh. Baik Pak Haji. Nggak bisa. Ya. Kebanyakan tamu RDAY, dia ngelanggar mikir. Besok makan apa, besok bayarnya pakai apa. Ya, Nggak boleh. Iya Pak Haji. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nikmatin. Baik Pak Haji. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Kalau ibu bisa, bohong nggak cair 10 miliar bu. Baik Pak Haji. Bohong nggak cair 10 miliar. Amin Pak Haji. Ya? Iya baik. Bisa? Bisa. Yuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ontarus di Balik Suratno dari Jakarta. Pertanyaan tutupin aja yang mau ditanyakan masalah sholat di masjid sama di musola Pak Haji. Saya kan dekat cuma dua rumah dari musola. Karena saya juga nggak enak sama ketua musola itu aja berjamaahnya nggak ada. Cuma kadang-kadang 2 orang, 3 orang paling berapa nggak banyak lah. Kalau di masjid kan agak jauhan. Itu gimana kalau lihat ini Pak Haji kan dulu katanya lebih afdal di setengah jam sebelum itu di masjid gitu. Itu aja Pak Haji. Yang kedua, saya sholat di musola boleh. Ya? Boleh. Sholat di musola boleh. 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 Oh nggak apa-apa walaupun 1 orang. Ya nggak boleh sholat di rumah ibu yatim. Oh gitu. Oh ya gitu aja Pak Haji. Yang kedua saya kalau mau bangun malam kan kadang-kadang jam 11:30 sudah bangun. Itu pipis nggak bisa ditahan kan nggak boleh itu soalnya nggak sampai nginjak tanah ke gravitasi. Itu gimana? Ya pipis dulu apa nanti
gampang setelah jam 12 baru itu tetap kita senyum dulu atau gimana? Karena saya Bapak pipis dulu aja, Bapak pipis dulu. Kalau memang nggak bisa ditahan, Bapak pipis dulu. Jangan kencing ditahan, karena kalau kencing ditahan nanti jadi penyakit namanya infeksi. Oh gitu. Nanti pipisnya perih, jangan. Jadi nanti air kencingnya naik lagi ke atas ke ginjal. Jadi kalau mau pipis, Bapak pipis aja. Nanti udah pipis, ya senyum. Besok latihan pelan-pelan. Nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, khusus. Ya, Khusus gampang banget tidur Pak Haji. Apa? Gampang banget tidur. Bapak? Iya, gampang banget tidur biar bisa begadang itu gimana ininya, resepnya. Bapak mesti tidurnya habis isya. Habis isya iya tidur, tapi kalau misalnya habis sholat malam itu paling sejam 2 udah ngantuk gitu. Nah, baca Qurannya kadang udah ngeblank gitu. Ya udah nggak apa-apa, Bapak tidur dulu. Ya tidur dulu. Tidur dulu. Khusus buat Bapak boleh tidur dulu dah. Ya. Ya udah gitu aja Pak Haji. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Ibu. Ada gak yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Ibu Nurul dari Tangerang, Serpong. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur bisa ketemu Pak Haji. Tadinya saya udah mau pulang. Jangan dong. Jadi disaranin jangan dulu pulang karena tadinya saya niatnya cuma karena saya cari alamat dan saya tahu RDAY ini dari suami saya belum lama semenjak bulan November kemarin. Dan akhirnya saya maksain pengen tahu ke sini. Keluhan saya, dulu saya pernah usaha di jual herbal. Akhirnya bangkrut dan kita kelilit hutang Pak Haji. Punya hutang lumayan banyak. Dan saya minta solusi dari Pak Haji. Suami saya udah hampir 30 tahun ngajar di sekolah dan sampai sekarang belum lolos jadi PNS. Ketiganya, saya pernah lihat YouTube-nya Pak Haji bahwa katanya perempuan yang ada tai lalatnya di pas kelaminnya, katanya seumur hidupnya tidak akan terlepas dari hutang. Dan kebetulan saya ada Pak Haji. Saya ada. Iya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Mana? Ini Pak Haji. Coba keker dulu, keker. Bu Nurul ya? Betul Pak Haji, ada Pak Haji. Sama itu Pak Haji, ada sarang undur-undur. Aduh, ini acara apa? Ini acara apa ini? Acara pencerahan. Ada isinya ketawa. Sama saya Pak Haji. Jadi apa? Saya kepikiran terus sama saya gitu. Gara-gara tai lalat. Kalau hutang mah iya udah pasti kepikiran. Ibu terus. kan bilang ada tai lalat. Ya. Kita nih semua yang hadir di sini, bapak-bapak terutama saya dan Haji Marco 100% belum percaya karena belum lihat. Saya minta ininya Pak Haji jalan keluarnya harus gimana gitu. Takutnya ya bener adanya gitu. Takutnya bener. Tapi bener ada gak tuh tai lalatnya? Enggak. Kata Pak Haji kan pernah bilang katanya perempuan yang ada tai lalatnya di kelaminnya, ya. Umur hidupnya katanya akan utangnya nggak lunas-lunas. Ya, gitu. Itu kan kalau yang ada tai lalatnya. Ya. Nah ibu bener ada gak? Iya ada Pak Haji dulu tapinya. Jadi maksudnya gini, dulu pernah ketahuan
dan saya lihat gitu, saya lihat gimana caranya, saya yakin bahwa itu ada dan ada. Tapi setelah saya melahirkan, karena lahirannya normal gitu Pak Haji, lahirannya normal, kayak ke tarik sama jahitan gitu. Makanya kalau sekarang mau dilihat juga kayak nggak kelihatan gitu. Makanya saya sering ngobrol sama suami nih akhir-akhir ini. Makanya kata saya gimana caranya. Nih, Haji Marco jarak dekat. Pakai teleskop, kaca pembesar. Oh, saru. Jadi pakai ini aja ya. Kaca pembesar. Nah itu Pak Haji. Satu, saya pengen cepat lunas hutang. Kedua, suami saya pengen lolos jadi naik PNS. Ketiga, solusinya saya harus gimana cara ilmu RDAYA ini. Kayak misalnya yaitu takutnya ada apesnya atau gimana, madorotnya kayak gimana, harus kayak gimana gitu menurut ilmu RDAYA di sini. Bu, kalau memang belum kelihatan, jangan berpikir ada apesnya gak gitu. Kan kita orang belum pada percaya ada apa enggak. Kalau suami saya nggak pernah ngelihat. Yang tahu saya karena dulu saya pernah cari dulu agak kalau mau nikah itu kayak kehalang lagi gitu. Boleh, tadi ajarin ya. Jadi gini, gitu. Kalau ibu suaminya pengen diangkat jadi PNS, kalau sekarang kan udah nggak ada PNS, adanya P3K. P3K itu bukan PNS, itu tuh kontrak. Besok dikontrak lagi. Tapi jangan khawatir, ganti presiden, ganti kebijakan. Dulu kan ada honor, dulu kan ada guru pembantu. Nah setelah Presiden SBY adalah PNS. Semua diangkat jadi PNS, zamannya presidennya Pak SBY. Ya. Sekarang presidennya Pak Prabowo, nggak ada, adanya P3K. Nanti kan ada presiden lain lagi, nanti ada lagi. Jadi ganti presiden, ganti kebijakan. Dulu kan zamannya departemen, sekarang kementerian. Dulu ada yang namanya buku kurikulum, sekarang nggak ada. Dulu PMP, Pendidikan Moral Pancasila, sekarang nggak ada moralnya. Sekarang PP, Pendidikan Pancasila. Emang ganti pemimpin, ganti itu, tenang aja. Tinggal ibu berbuat, syukur. Nanti diangkat. Zamannya Pak SBY kan tanpa tes langsung diangkat. Nanti juga begitu, tenang aja. Ibu jangan, suami saya belum diangkat-angkat. Nanti pasti diangkat. Yang penting sering ijab ke sini, ijab. Ada tamu RDARI orang Boyolali tahun 2004, dia guru pembantu. Alhamdulillah dia ijab. Sedekah seisi dompet. Alhamdulillah dia pas presidennya Pak SBY, alhamdulillah dia diangkat jadi PNS. Ada sertifikasi, sekarang udah luar biasa. Tadi malam dia datang ke sini sama anaknya dari Boyolali, ucap syukur. Pak Haji, terima kasih ya. Saya ijab sama anak yatim, anak saya 4. Nomor 1, anak saya dapat jodohnya dokter. Anak saya yang nomor 2, dokter. Anak saya yang nomor 3, dokter. Anak saya yang nomor 4 nih mau sekolah dokter tadi malam. Nah, tanda bersyukur dia saya berangkatin haji besok 2026. Suami istri gratis dari saya RDAY. Karena dia praktekin ilmu RDAY, hajatnya terkabul semua. Jadi anak yang pertama kawin sama dokter, ijab sama Allah, diaminin sama anak yatim. Anak kedua dokter. Anak yang ketiga dokter. Anak yang keempat sekarang lagi mau dokter. Hari ini saya kasih bonus, saya kasih mobil, saya kasih supir, saya kasih duit 5 juta. Saya ajak liburan ke Rocksit
market Rostik Market. Saya bawa ke Rostik Market hari ini. Sama saya bawa ke Upper Clip hari ini berangkat. Saya kasih duit 5 juta. Plus saya kasih bonus HP. Dan saya kasih bonus berangkat haji, bukan umroh. Haji 2026 gratis. Haji. Udah saya bayarin. Hah? Dia kan terkabul meraktek ilmu RDAY. Ibu kan ngeyel. Yang ada jengkel sama saudaranya. Kalau dia kan nggak ada. Banyak penilaian. Makanya besok kita juga mau berangkatin anak yatim. Dan kita nyari pendamping. 200 laki, 200 perempuan gratis. Haji juga gratis. Jadi dia rumahnya masih ngontrak. Rumahnya masih ngontrak. Suaminya pengangguran. Tapi anaknya bisa jadi dokter. Dan bonus dari saya. Orang Boyolali. Tanda terima kasih saya berangkatin haji 2026. Dan tadi saya kasih duit 5 juta. Saya suruh liburan ke Rostik Market Sentul. Itu ada tempat wisata paling mewah di Sentul. Masuknya jam 10 tapi jam 7 udah antri. Masuknya jam 10 pintu gerbangnya dibuka. Tapi udah antri dari jam 7. Udah penuh. Nah, terus saya suruh makan siang di Upper Clip. Saya kasih duit 5 juta. Tanda saya bersyukur. Terus saya kasih hadiah HP. Nanti saya beliin HP ya. Kamu pulang ya. Terima kasih Pak Haji. Nah, coba ibu praktekin. Apa yang dilakukan sama ibu itu? Tidak henti-hentinya dia syukur. Syukur dan syukur. Tadinya dia juara protes. Apaan Pak Haji? Katanya Pak Haji udah atas izin Allah. Kok ekonomisnya begini? Kok saya begini? Ya itu kan maunya Allah. Nanti jalannya ada aja. Nah baru dia nikmatin hari ini. Bersyukur. Oke? Ibu tinggal banyak bersyukur aja. Ibu peluk suami ibu. Ibu remas alat kelamin ibu. Taruh di mukanya suami. Sampai wajah suami berubah bentuk. Udah itu aja. Utangnya gimana Pak Haji? Otomatis lunas sendiri. Alhamdulillah. Ya. Amin. Ya kalian ya nanti tai lalatnya hilang sendiri. Dimakan sama undur-undur. Yuk Bapak. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Acep dari Bogor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Pak Haji. Karena di luar dugaan nih. Tadinya rencananya saya habis sholat asar pulang. Jangan. Tiba-tiba ada pengumuman, ada pencerahan gitu. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan wasilahnya Bapak Haji, kami mohon yang hadir semua di sini disabdakan oleh Bapak Haji supaya menjadi orang yang sukses kaya raya tajudum melintir. Iya pasti. Mohon disabdakan dengan wasilahnya Bapak Haji. Terima kasih, itu aja Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk Ibu. Ayo gantian. Assalamualaikum Pak Haji. Mana mic-nya? Ini. Iya. Yuk. Saya Ibu Artatijan dari Samarinda Pak Haji. Ya. Saya mau ucap syukur pada Bapak Haji udah dikasih kesempatan 1 bulan di sini. Ya. Lalu saya mau izin pamit tanggal 30 pulang Pak Haji. Ya. Tapi itu tanggal 1 itu pas bayar rumah Pak Haji. Soalnya saya kan nggak mau ikut anak itu nah Pak Haji. Maksudnya? Ya itu waktunya bayar rumah tanggal 1 pas Januari itu. Emang umur ibu sampai tanggal 1? Ibu jangan ngomong begini Pak. Besok tanggal 1 waktunya bayar rumah. Nggak boleh. Lo lihat kakak gue yang kemarin meninggal. Sehat, segar bugar, naik kuda, jatuh mati. Iya. Lu jangan ngomong begitu. Iya, Pak. Besok tanggal 1 bayar rumah, biarin. Mau jatuh tempo bayar rumah, biar yang penting umur lo panjang. Amin. Lo kakak gue tuh, kakak kandung, kakak ipar gue. Lagi naik kuda gagah-gagah keren, jatuh mati langsung. Iya, Padahal paginya sehat tuh hari Minggu. Harusnya dia jagain anak yatim ke kolam renang. Iya. Dia naik kuda.
Jatuh mati gubrak. Kemarin hari Minggu. Udah tenang aja pasti kebayar bos, jangan dipikirin. Amin. Oke? Iya, Pak Haji. Iya. Ada lagi? Saya itu kan Pak Haji selama di sini kan bilang Pak Haji mandinya pas jam 12, tapi di sini kan nggak bisa pas jam 12, soalnya kan antri kadang jam 12. Sebelum jam 4 itu. Lo mandinya sebelum jam 12, sesudah jam 12. Jam 1 boleh. Antri. Setengah itu, 1. Jam 12.40. Kan di bawah kosong pemandian kebo. Kadang itu sudah jam 12.04, 10 menit kadang sudah dimulai itu Pak Haji. Ya udah, ntar dipraktekin di rumah aja. Kalau namanya juga tempat umum ya. Jangan dikeluhin. Jangan dikeluhin lah. Lo jangan Pak Haji di sini nggak bisa mandi antri. Ya namanya juga umum. Nanti di rumah aja dipraktekin. Ada lagi? Iya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngeluh Pak. Saya nggak bisa mandi Pak Haji. Ya udah jangan mandi dulu. Kalau di sini yang penting tahajud. Yang penting alat kelamin ibu disuci bersih. Di itu apa namanya? Nanti ibu yang bapak yang nyabunin ya. Ayo Pak, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yudi Pak Haji. Apa? Yudi. Nama saya Yudi. Yuli. Yudi. Ya. Dari Tajur Halang. Tajur Halang. Sama istri tadi kesini berdua. Berdua. Ini Pak Haji mau nanya, kalau nggak boleh mikir tuh gimana Pak Haji ya? Saya kurang paham secara itu. Bapak dulu waktu SD lulus kan? SD lulus gak sekolahnya SD? Iya lulus. Kepikiran gak kawin sama ibu? Enggak. Ya udah, jadi jangan dipikirin. Jalan aja gitu. Jalanin aja, jalanin, syukurin, nikmatin. Saya nggak pernah mikir Pak hari ini yang pencerahan yang gratis segini banyak nggak, saya nggak mikir. Santai aja. Nggak berapa orang saya terima, oke lah, namanya rezeki. Tapi kan alhamdulillah kita udah ada privat yang tadi, yang pertama 100 juta, yang kedua 100 juta. Yang ketiga tadi 100 juta. Udah dapat 300 juta buat anak yatim. Ya ini masa mesti bayar? Enggak lah, gratis lah. Udah dapat 300 juta kok tadi. Yang pertama 100, yang kedua 100, yang ketiga 100 tadi dari Australia. Tenang aja bos. Kita kan kadang mikir, Pak, kakak saya almarhum yang kemarin meninggal, dia ngomong sama kakak saya, istrinya. Itu kakak saya yang di kantin, tolong diurusin ya kalau nanti saya nggak ada, kakaknya jangan disia-siain. Masa mikir begitu, nggak boleh dong. Ucapan adalah akhirnya dia meninggal tuh kakaknya masih hidup tuh di kantin tuh yang masak tuh. Nggak boleh, ngapain dipikirin. Bapak harus yakin. Pasti nanti punya mobil Pajero. Pasti nanti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Gitu. Saya nggak mimpi Pak. Punya mobil Alphard, nggak mimpi. Ibu saya usianya 82 Pak, usianya. Kakak ibu saya 82. Ditinggal meninggal saya umur 3 tahun. Jadi ibu saya umur 21 tahun apa 22 tahun suaminya meninggal. Anaknya 2, saya sama kakak saya. Ibu saya tidak kawin lagi setelah suaminya meninggal. Apa kata ibu saya? Perempuan kalau tidak dibahagiakan sama suami, pasti yang bahagiain adalah anak. Nah itu mesti yakin. Tapi kalau kita syukur-syukur dibahagiain sama suami dan dibahagiain sama anak. Bener. Ibu saya usianya 82, sekarang yang bahagiain saya. Itu saya kasih mobilnya, Bapak coba lihat tuh di garasi. Velfire terbaru NIK 2025. Kalau beli ya sekitar 2,5 miliar lah. 3 miliar mungkin. Itu mobilnya dia. Padahal usianya 82. Di mana-mana usia 82. Naiknya mobilnya apa? Nah lu aja mobil apa naiknya Grab. Bahasanya. Jadi Bapak mesti yakin. Pasti gue bisa bagian istri gue. Pasti gue bisa berangkatin istri gue. Pasti gue bisa umroh bareng. Pasti gue bisa haji sekeluarga. Pasti gue bisa
umroh sekeluarga. Bapak harus yakin itu. Kita kan kadang suka nggak yakin. Melihat dasarnya dulu ekonomi. Janganlah Pak, harus yakin. Pasti. Tidak boleh orang mengharapkan dari bagi warisan. Orang yang mengharapkan warisan, orang yang antri mau masuk neraka jahanam. Tuh. Gak boleh, kita kan nunggu warisan, pengen beli ini, gak boleh. Orang yang mengharapkan warisan, orang yang antri masuk neraka jahanam. Dah tuh gue kasih. Gak boleh, kita kan kadang mau jual warisan. Ngarepin dari warisan nanti kita dapat buat beli rumah. Daripada warisan, gak masuk neraka jahanam. Dah tuh, udah gue sabdain. Kok gitu Pak Haji? Supaya apa? Supaya kita nggak ngarepin dari warisan, tapi ngarepinnya dari Allah. Dari mana aja. Karena Bapak dan Ibu tahu ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang diingat rahmat, bukan murka. Ini yang diingat murka. Apa tuh murka? Jatuh tempo. Harus ada yang dibayar. Anak belum kerja. Istri bawel. Suaminya ngomongnya ketus. Suaminya nggak perhatian. Janganlah. Itu mah murka Pak kecil. Rahmat lebih gede. Nah Bapak juga begitu. Bapak harus yakin. Pasti 2026 saya berangkat umroh sekeluarga. Suami dan anak-anak. Pasti 2026 saya berangkat umroh gratis. Atau Bapak nyebut. Pasti 2027 saya berangkat haji sekeluarga. Pasti 2027. Saya tadi tanya nih sama guru Boyolali. Kamu mimpi gak saya berangkatin haji gratis 2026? Bu Isra. Nggak mimpi Pak Haji. Oh ya udah. Kamu mimpi gak saya beliin HP anak kamu? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak saya kasih duit 5 juta liburan ke Raustik Market? Saya kasih duit 5 juta ke Upper Clip. Makan mewah di restoran Upper Clip. Awannya di bawah, restorannya di atas. Steaknya enak-enak. Luar negeri semua. Nggak mimpi. Karena ini liburan sekolah, kamu saya kasih 5 juta. Pak Haji kalau duitnya lebih, belanja baju di Ion Mall Sentul. Itu bajunya bagus-bagus. Lagi ada diskon Natal dan Tahun Baru. Jadi Bapak nggak boleh. Pak Haji. Nggak boleh. Bapak harus pasti. Ini berlaku semua. Pasti. Caranya apa? Disuwuk kalau orang Sunda. Dicamahan kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa disuwuk. Jadi Bapak remes alat kelaminnya istri pakai tangan kiri, taruh di muka Bapak. Pasti saya tahun ini umroh. Harus mau. Remes alat kelaminnya istri. Perempuan remes alat kelaminnya suami. Ini banyak laki-laki. Sama ini Pak Haji, kan saya udah 2 tahun sebenarnya sih sering kesini. Dulu seminggu 2 kali. Terus sering ijab juga gitu. Alhamdulillah sih kalau terkait rezeki, alhamdulillah cukup lah gitu. Nah, cuman satu Pak Haji, istri minta ini centong. Nanti dikasih centong. Ya. Nanti dikasih centong. Alhamdulillah. Ya. Itu yang cuman yang istri pengen itu benar-benar. Boleh nanti dikasih centong. Dan hari ini juga di luar dugaan dapat jadwal pencerahan. Padahal memang tadi rencana cuman datang ijab. Iya, yang privat kan yang sedekah, yang nggak sedekah nggak bisa privat. Tapi hari ini kan kita bisa nanya. Iya. Ya. Makasih banyak Pak Haji. Ya, besok juga saya bikin juga kayak gini besok. Besok saya bikin juga kayak gini abis asar. Kalau memang tamunya banyak ya abis maghrib. Kalau tamunya banyak ya abis isya. Besok saya bikin lagi kayak gini. Hari Senin bikin lagi, Selasa bikin lagi begini. Yang penting saya sehat. Kemarin kan saya libur karena sakit. Nah, ini sehat. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu harus cair 10 miliar. Kalau Bu Isra dan Pak suaminya saya berangkatin haji gratis, Bapak dan Ibu juga harus saya berangkatin haji gratis. Haji gratis tuh masih sampai bulan Maret. Kan
Lebaran, habis Lebaran masih bisa daftar kok, bisa. Gitu. Karena kita bukan haji reguler. Kalau haji reguler kan daftarnya 25 tahun yang lalu. Kita udah kedua Pak, Bapak coba paksain lihat YouTube-nya RDAY atau TikTok-nya RDAY jam 00. Bapak liatin deh. Ada ijab kabul sedekah subuh. Bapak lihat tuh nama-namanya berapa orang tuh. 400 minimal 300 tuh yang pada. Itu semuanya hajatnya luar biasa Pak. Dibacain tiap malam. Nah mau saya Bapak juga harus ikut. Kalau Bapak memang tahajud di sini, namanya memang nggak ada di situ. Tapi kan Bapak ada di situ. Ucap dalam hati. Nah kok dibacain namanya satu-satu Pak Haji? Karena itu yang pada sedekahnya ditransfer. Dia nggak bisa datang. Jadi namanya dibacain satu-satu. Bapak ini, 400 Pak. Jadi paksa sedekah subuh Pak buat tolak bala. Daripada kita keluar biaya, dandan rumah bocor, dandan ini, mau ini. Udah paksain. Jadi Bapak sedekah subuh kalau bisa datang langsung sedekah ke Ustadz depan tuh, catatan tuh. Tapi kalau Bapak nggak bisa, paksain transfer Pak. Harus sedekah subuh jangan bolong. Nanti Bapak lihat di mana Pak Haji kalau saya pengen nama saya disebutin di TikTok ada. Bapak udah pernah lihat belum pembacaan nama-nama yang sedekah subuh? Pernah gak? Ada gak? Di TikTok atau di YouTube. Jadi nama-namanya sedekah subuh dibacain satu-satu. Nah besok malam tahun baru lebih ekstrim lagi. Satu sedekah, satu ijab, satu hajat. Sedekahnya berapa? 1 juta. Jadi besok kita malam tahun baru sedekahnya 1 juta. Satu hajat, satu ijab. Misalkan satu penghasilan sebulan 10 miliar. Udah satu aja. 2 juta. 3 hajat 3 juta. Besok. Nanti sedekahnya hari Rebo malam Kamis. Dari sekarang nih kita udah nge-track sedekah. Nah Bapak harus begitu. Oke? Siap. Oke Ibu. Mana Ibu? Apa? Iya jadi sebelum Rebo Bapak Ibu mulai hari ini buktinya dikirim ke RDAY sedekah malam tahun baru 1 juta. Sedekah malam tahun baru 1 juta. Dikirim ke admin RDAY. Tulis di itunya di buktinya sedekah malam tahun baru 1 juta. Nomor 1 hajatnya mending 1 aja. Cair 2026 awal tahun 10 miliar. Kita kan sedekah sejutanya susah tapi pengen cair 10 miliar. Mana bisa. 1 lawan 10 miliar. Oke? Yuk Ibu. Bos makan bos. Onde-onde bos. Kayak biji tool bos. Tangerang Pak Haji. Hah? Yuk. Saya mau tanya ini Pak Haji. Saya kan punya usaha. Usahanya apa? Usaha perhiasan ini Pak Haji. Rias pengantin. Emas. Apa? Toko emas gitu. Tapi kecil baru Pak Haji. Toko emas? Ya, di mana? Udah 5 tahun di Jakarta Barat Pak Haji. Jakarta Barat? Ya. Betul? Nah, itu sudah 5 tahun ini jalan tuh dari pertama itu nggak maju-majunya Pak Haji. Nggak ada aja orang beli jual gitu Pak Haji. Tahu kenapa nggak tahu deh gitu. Saya punya tamu RDAY toko emas. Waktu dia datang tokonya 12 toko. Sekarang tokonya hampir 45. Gak usah gue sebutin namanya deh orang terkaya di Jakarta. Blok M kali Pak Haji. Tokonya 12. Sekarang tokonya 45. Apa yang dijalani sama dia? Sedekah subuh gak pernah bolong. Namanya ada di RDAY paling atas. Gak usah gue sebutin namanya. Nah Ibu tinggal sedekah subuhnya aja dipraktekin jangan bolong. Ada Pak Haji seperti. Nilainya dinaikin dong. Nilainya kecil. Ya, mana mungkin. Gini Pak Haji, saya tuh dari pertama dagang tuh sampai sekarang tuh saya makan pokok aja Pak Haji. Gak ada pemasukan gitu, keluar aja yang banyak Pak Haji. Ya sedekah subuh lo gak ada, kecil. Berapa sedekah subuh lo coba gue mau dengar. Nggak ada nilainya di mata gua.
Tapi kan ada nilainya di mata Allah. Tapi kan kita nuntut angka gede di Allah. Nggak bisa. Udah pernah Pak Haji. Apa? Privat pun udah. Ya tapi sedekah subuh mana? Gedein dulu dong. Disesuaikan dengan hajat. Ini hajat lo gede 10 miliar. Kalau sedekah subuhnya itu saya kumpulin Pak Haji sebulan sekali atau 2 minggu sekali saya kesini. Oh ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Nah gitu. Nggak bisa. Saya nanya ke Pak Haji, kok bisa tutup kayak gitu aja? Bos tuh ada kucing tuh bos. Siapa yang lahirin bos? Periksain ini alat kelamin ibu-ibu. Saya gini Pak Haji, khawatirnya atau diinin orang atau ke saya atau bagaimana gitu Pak Haji. Ibu paksain nanti privat baru saya ajarin. Kenapa kalau saya ajarin? Kita bisa ngomongnya sejam. Ada tolak balanya. Ada yang pakai sapu lidi aren, ada yang pakai sapu lidi ijuk. Tapi kalau saya terangin bisa sejam. Sekarang udah jam 5:30 mau maghrib. Udah Takutnya nanti yang lain gak kebagian. Udah pernah saya privat Pak Haji. Apa? Udah pernah privat di... Ya lo privat lagi. Mosol privat perhitungan lo. Mana mungkin lah. Tadi kayak contohnya tuh. Ustadz Sarip privat yang ke-11. Ke-11. Tadi yang pertama tuh orang Majalengka. Privat yang ke-3. Kemarin yang cair 5 miliar orang Lampung privat yang ke-10. Baru privat sekali 2 kali kita ada perhitungan. Gak boleh. Privat lagi. Orang kita pengen cair 10 miliar kok baru privat sekali. Pak Haji saya udah privat. Enggak gue dengerin. Orang baru sekali. Mau sama gurunya aja perhitungan. Gak boleh. Sedekahin lagi. Bawa nanti diajarin. Kalau ilmu nggak mau disantet, tolak balanya cuma sapu lidi aren sama sapu ijuk. Tapi kalau saya neranginnya, natanya, masang-masangnya, itu butuh waktu sejam, 2 jam. Nah sekarang udah 5:30 gitu loh. Saya kasih globalnya aja. Ada lagi? Saya mau dilihatkan sama Pak Haji, toko saya itu apa bisa dilanjutkan atau cari yang lain kayak itu Pak Haji? Maksudnya gimana? Dagangannya itu dilanjutkan di toko itu atau cari toko lanjutin di toko itu. Kalau lo pindah belum renovasi, gitu ya, Pak. Belum pindahan, belum pelanggan lama nggak tahu alamatnya lo. Udah aja di situ aja. Nih gue di sini dari 2000 sampai 2025. Dari zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, dari zamannya presiden, sampai jadi presiden, sampai presiden di sini menteri. Dari zamannya pegawai negeri sampai menteri, udah di sini aja. Jauh RDAY, IPB macet. Lah tuh presiden datang, lah tuh menteri datang, lah itu Danjen Kopassus datang, lah itu Pangdam datang, lah itu Kapolda datang. Tenang aja, udah jangan pindah-pindah, udah di situ aja. Ini kita nggak pindah, memang macet, tapi orang lama nanti datang lagi. Jadi nggak nyari-nyari mana ya. Saya kan pindah dari orang juga Pak dulu Pak Haji. Saya tempatnya gitu. Ngapain pindah? Saya nggak setuju pindah-pindah. Udah bayar lagi kontrakan baru, belum renovasi lagi, dandan lagi, ya nggak setuju gue. Oke? Yuk Bapak. Nggak ada? Yuk Ibu. Ayo kan masih lama, masih setengah jam. Mumpung gratis lo. Nanya 2 kali boleh, nanya 3 kali boleh. Mumpung gue mau. Kalau nggak mau udah gue tutup. Izin Pak Haji mau nanya. Gue kan lagi nyari tumbal. Pak Haji ada ini temen mau bantuin saya mau sedekah profesi. Dia mau ini apa namanya? Acara sulap hibur anak-anak. Boleh. Sama siapa izinnya Pak Haji? Ada kakak saya kan di kantin. Kakaknya Pak Haji mana? Bu Haji Tati. Oh iya Pak. Bu Haji Tati saya mau sulap. Sulap apa Bu? Iya alat kelamin saya mau berubah bentuk. Udah. Biar terhibur anak-anak Pak Haji. Lo ngomong begini bapak-bapak ketawa aja udah hiburan ya Pak. Oh, ngapain? Boleh. Ya. Ayo boleh nanya 2 kali kok. Boleh nanya 3 kali mumpung gratis. Terus saya tambah 1 kali Pak Haji. Boleh. Tadi kan sudah diterima di kebun, berarti saya laporan sama siapa? Sama Pak Sidik. Ada Bambang Acok. Oh iya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Pak Haji, 1 kali lagi pertanyaan. Saya mau minta izin dari Pak Haji. Pak Haji minta di ijab sahnya. Karena saya kan ngikutin apa yang di YouTube tuh Pak Haji.
kayak gimmick-gimmick semua itu. Terus kayak yang nama-nama. Bu, nih ya Bu. Ya. Pak Haji, sabdain saya Ya, dong. Sabdain. Saya udah sabdain sampai bengok-bengok. Ibaratnya nih kan kalau sabda tuh sumbu. Iya. Gimana mau api nyala kalau orang gak ada minyaknya? Sumbunya dinyalain. Minyaknya nggak ada. Nah minyaknya apa? Sedekah subuh. Karena minyaknya sedikit jadi warnanya nggak terang. Karena minyaknya banyak jadi apinya besar jadi terang semua. Kan orang kadang nanya saya udah sedekah subuh berapa Pak Haji? 100.000 empret. Orang hajatnya 10 miliar kok 100.000. Hajatnya 10 miliar ya minimal 1 juta lah sedekah subuhnya lah. Atau 2 juta atau 3 juta kan 10 miliar. Ini kita sedekahnya 50. Ya jangan cair 10 miliar dong kalau begitu. Cair aja 100 juta sebulan itu juga udah bagus. Atau 10 juta udah bagus. Orang cuma 100.000 kok. Cuma 50.000. Ini 50.000 teriak-teriak cair 10 miliar. Anak yatimnya pada mau pingsan. Saya tanya kenapa kamu pingsan? Itu tamu kurang ajar tuh. Jadi sedekahnya 50 ngeden pengen cair 10 miliar. Saya dengarnya ya begah katanya. Nggak boleh lah, disesuaiin dong. Kalau kita sedekah 50.000 ya yang penting umurnya panjang dulu dah. Alat kelaminnya panjang dulu dah. Ini 50.000 alat kelamin pengen panjang. Ya nggak bisa. Ya. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dari Bekasi, Ya. Bahrudin. Ya. Ya, saya sudah mengikuti DAI sampai 6 bulan sudah Pak Haji. Ya. Tapi saya ingin riado Pak Haji. Ya. Saya supir Pak Haji. Ya. Ya kalau nggak di kebun nggak apa-apa, saya di camping apa Pak Haji. Boleh, boleh. Saya lihat Bro, camping bur Pak Haji yang di sini ya. Tapi kalau saya usul pengennya di kebun aja Pak Haji. Ya. Supaya dia turun ke kebun langsung makan biar dia sehat Pak Haji. Kambingnya ditaruh di kebun, Iya. malamnya langsung hilang. Kan dijagain sama saya Pak Haji. Di buat tempat Pak Haji. Nggak mungkin bos, malingnya lebih canggih dari lu bos. Oh gitu, ya udah Pak Haji. Ya terima kasih Pak Haji. Ya kalau nggak supirnya nggak apa-apa Pak Haji. Ya kan ada antar jemput ibu yatim. Ya. Nah nanti kan ada anak yatimnya yang kalau dibangunin nggak mau, nanti lo gendong ibunya, nanti kan Iya. anaknya lari. Ya Pak Haji ya. Ya Pak Haji. Saya ntar ketemu sama siapa Pak Haji? Ah? Ketemu sama Pak yang di. Ya lo ngomong sama siapa aja bebas, sama kakak gue kayak sama siapa aja bebas. Oh, ya. Terima kasih Pak Haji ya. Ya. Yuk. Ayo. Kalau nggak ada, intinya gini Pak, Bu, sekali lagi ya. Bapak dan Ibu kalau belum waktunya lunas, jangan ngembek pengen lunas. Karena belum waktunya, tapi pasti lunas. Kita kadang nih suka pengen cepat terkabul. Jangan, udah pasti terkabul dah. Lo lihat. Bapak Prabowo, kontestan Partai Golkar, jadi presiden ijab. Kalah. Yang menang siapa? Pak Wiranto atau siapa? Ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Kalah, ijab lagi. Legowo jadi menteri. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran. Jadi sekarang. Nah kita kan baru ijab berapa kali. Saya udah 5 kali Pak Haji. Ya teruslah. Orang sedekahnya recehan ya terus. Jangan takut udah pasti terkabul. Gitu loh. Pak Haji kalau saya sedekah nggak punya duit. Kan lo bisa sedekah profesi. Jadi badut. Kan kita kekurangan badut. Baju badut udah gue beliin. Orangnya nggak ada. Lalu jadi badut dah. Menghibur ibu yatim. Bikin ibu yatim sampai kepingkal-pingkal. Sampai dia ibu yatim terjun ke kolam renang. Kadang ngeliat badut takut.
Ini kan Bapak dan Ibu maunya yang gampang-gampang aja. Janganlah. Berbuat. Itu ini kan enggak ngeluh. Janganlah. Berbuat. Apa yang kita bisa berbuat? Apa natain sandalnya anak yatim yang ngaji? Apa nyapu? Apa-apa. Tapi kebanyakan tamu RDA yang di kebun yang pada terkabul. Kenapa? Karena dia sambil ngoretin pohon, sambil nanam pohon cabe, sambil nanam pohon kentang, sambil nanam pohon kacang panjang, dia sambil ngomong. Nanti hasilnya dimakan anak yatim yang barokah ya. Alhamdulillah bener. Kirim ke dapur, masak, dimakan sama anak yatim, dimakan sama bapak ibu yang pada tahajud, bapak ibu yang habis sholat duhur, bapak dan ibu habis sholat malam, habis sholat isya, barokah tuh pada terkabul. Ada sotomi, ada bakso. Pak Haji aku mau sedekah bakso tapi saya nggak punya duit. Bakso yang ada di alat kelamin lo sedekahin. Tinggal 2 ekor. Jadi maunya saya Bu berbuat. Kalau memang Bapak dan Ibu ada rezeki, ya paksain deh sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kalau ibu bapak ada uang, paksain. Kalau bapak dan ibu lagi punya hajatnya ekstrim, paksain sedekah malam tahun baru. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Hari apa Pak Haji? Mulai hari ini terakhir ditutup sedekahnya hari Rabu. Jam 11 malam kita nutup. Hari Rabu kan malam, Kamis kan malam tahun baru. Nah kita tutup. Mulai dari sekarang nih, mulai hari ini kita sedekah tahun baru. Kalau hajat saya 2, ya 2 juta. Hajat kita 3 juta. Nah ketiga, Pak Haji, boleh gak sih kalau saya sedekah profesi bapak-bapak gendong ibu yatim yang rewel? Boleh. Ya besok di kolam ya. Karena ada ibu yatim yang rewel. Anaknya mau berenang dia pengen ikut. Tapi kan dia gak bisa berenang. Nah bapak kan punya pelampung di alat kelamin. Jangan sampai tenggelam. Ya admin di Pak Sopian. Di Bu Ai, di Bu Ali. Boleh. Ditransfer boleh, nanti buktinya dikirim ke adminnya. Boleh. Ibu, yang penting ibu masuk grup dulu. Ibu udah masuk grup apa belum Bapak? Nah harus masuk grup dulu. Hah? Ya grup RDAY, grup Linglung, grup apa aneh-aneh kan grupnya banyak. Ada Vita Ranger. Ada grup apa. Pokoknya ikut aja, yang penting ada RDAY-nya. Ya hashtag 01. Pokoknya maunya saya gitu Pak. Ketiga, Bapak sama Ibu harus hutangnya lunas. Amin. Orang yang hutangnya nggak lunas masuk neraka jahanam. Serem nggak coba? Makanya Bapak dan Ibu wajib praktekin ilmu RDAY secepatnya. Orang yang hutangnya nggak lunas tidak akan masuk surga, tapi akan masuk neraka jahanam. Orang yang rebutan warisan, mengharapkan dari warisan, orang yang antri masuk neraka jahanam. Pak Haji kejam bener. Habis kalau nggak digituin lo kagak jera-jera. Oke? Nah, terakhir. Saya mau Bapak dan Ibu yang 3 jangan dilanggar. Mikir, komen, ngeluh. Coba apa? Ini dari ringkesan dari 10. Mikir, komen, ngeluh tuh anggap aja mikir -1, komen -1, ngeluh -1. Jadi kalau digabung jadi min berapa ya? -3. Bapak dan Ibu tahajud, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ibu sedekah subuh gak bolong, sedekah Jumat barokah gak bolong. Anggap aja nilai pahalanya 1000. 1000 kali -3 berapa?
1000 kali min 3 berapa? Min 3000. 1000 pahalanya 1000 karena ibadahnya bangun, mandi, tahajud, sholat tobat, sholat badiah qobliyah. Anggaplah pahalanya 1000. Tapi bapak dan ibu mikir komen ngeluh jadi min 3. Min 3 kali 1000 berapa? Min 3000. Bagus mana? 1 sama min 3000 bagus mana? Bagus 1. Jadi mana pahala lo nggak ada. Tapi kita nuntut sama Allah. Saya udah privat Pak Haji. Hajat saya belum terkabul. Lah kan udah min 3 tadi. Min 3 kali 1000 min 3000. Udah 0. Nggak ada nilainya. Saya udah sedekah subuh Pak Haji. 1000 kali min 3. Min 3000. Udah habis. Jadi bapak dan ibu coba paksain. Bisa gak jangan min 3. Supaya kalau minimal 1 dah. 1 kali 1000 jadi 1000. Gimana? Ini enggak min 3. Mikir masih. Komen masih. Ngeluh masih. Mikir masih. Komen masih. Ngeluh masih. Ya Allah. Janganlah. Terutama ke siapa sih mikir, komen, ngeluh? Ke ring 1. Ring 1 siapa? Istri, suami, anak, mantu, tetangga, ipar. Gara-gara apa? Gara-gara tetangga buang sampah di tempat sampah kita. Kitanya komen. Ini tetangga nggak tahu diri apa ya buang sampah di tempat kita. Jadi tempat sampah kita jadi cepat penuh. Ya Allah. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Nah jangan jengkel dong, maksud gue buang sampah aja. Jadi kita komen. Nyambung gak nih maksud saya nih? Hah? Nyambung ya? Jadi Bapak dan Ibu saya maunya di 2026 awal tahun harus cair 10 miliar. Sebelum bulan haji, sebelum Idul Fitri, sebelum tanggal 1 Syawal harus cair 10 miliar. Harus bisa berangkat sama anak yatim umroh gratis. Ini kan mintanya gratis. Tapi dilanggar. Aduh. Gue kadang sampai gregetan. Loh. Pak Haji kapan saya diberangkatin umroh gratis? Ya elah. Kapan Pak Haji saya diberangkatin haji gratis? Ya nggak mungkin lah. Lo aja masih melanggar yang 3. Salah satunya apa? Celamitan. Ya celamitan. Tahu celamitan? Iya, Papa minta. Kata Allah berbuat dong, berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin, jangan apa-apa. Allah. Ya ampun, memang gak boleh. Ya pantas-pantasnya jangan dah. Yang penting kita berbuat dulu. Bisa? Bisa. Iya. Jadi mau makan sehari sekali nikmatin. Mau makan sehari 2 kali nikmatin. Mau makan sehari 3 kali nikmatin. Kan ada ilmu RDAY. Kalau rumah nggak mau didatengin debt collector, rumahnya dikasih sapu ijuk di depan pintu gerbangnya. Sapu ijuk, gagangnya di bawah, ijuknya di atas. Kalau rumahnya nggak mau disantet, nggak mau ditelu, nggak mau diguna-gunain, pakai sapu lidi aren, pakai gunting sama pakai peniti. Karena udah ada. Rumahnya nggak mau didatengin debt collector. Jadi ibu bapak utang aja terus sebanyak-banyaknya. Iya. Iya nggak ada debt collector. Tapi kan jadi utangnya nggak lunas kan? Akhirnya nggak masuk surga, masuk neraka jahanam. Maunya saya pokoknya di 2026 awal, mau bulan apa aja pokoknya 2026 awal harus hutangnya lunas semuanya. Harus cair 10 miliar. Harus bisa berangkat haji gratis. Bisa berangkat umroh gratis. Itu dulu. Ini enggak, Pak Haji alhamdulillah setelah saya pakai sapu lidi ijuk, tiangnya kayunya di bawah, saya taruh di depan rumah, alhamdulillah debt collector nggak datang-datang.
Kok begitu? Akhirnya kan jadinya nggak lunas-lunas. Janganlah. Itu hanya untuk sementara. Supaya kita ibadahnya fokus. Nanti setelah itu kita lunasin. Utang harus dilunasin. Karena kalau utang nggak dilunasin, kita nggak akan masuk surga, masuk neraka jahanam. Tapi kalau memang nggak lunas-lunas, Bapak dan Ibu buru-buru masuk RDAY linglung. Kirim nomor rekeningnya. Nanti kita yang lunasin. Kebetulan kita lagi cari tumbal. Masih kurang banyak. Oke? Bisa ya? Ya, jadi mau saya gimana caranya 2026 awal utangnya harus lunas. Mau utangnya kecil pun besar harus lunas. Karena kalau Bapak dan Ibu hutangnya nggak lunas, resikonya masuk neraka jahanam. Kalau kita masuk neraka jahanam, kita nggak bisa ketemu lagi, bukannya kita semuanya lagi di surga. Ibu di neraka, aduh. Saya mau jamaah kita nih, terutama tamu-tamunya RDAY, ketemunya di surga semua. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang laki ngaceng-ngaceng. Gitu loh. Ini kan Pak Haji utang saya nggak mau lunas. Paksain kalau memang nggak punya duit, tiap hari datang cari celahnya. Mana Pak Haji pas pencerahan gratis? Masuk. Nanya. Lihat kapan Pak Haji? Pan kita selama saya sehat saya akan buka. Kebetulan saya sakit. Kemarin jadi nggak bikin pencerahan gratis. Kayak besok sehat. Ya bikin lagi kayak begini. Bapak dan Ibu nanya lagi. Sambil meraktekin ntar malam. Besok buka lagi. Nanya lagi. Sambil Ibu dan Bapak praktekin. Begitu. Ya. Bisa ya. Pokoknya hutang harus lunas. Gimana caranya? Ya, kalau nggak lunas resikonya masuk neraka jahanam. Saya nggak mau masuk neraka jahanam. Harus utangnya lunas. Caranya yang 3 jangan dilanggar. Mikir, komen, ngeluh. Tapi yang harus dipraktekin, jalanin, syukurin. Jadi jalanin aja hidup. Sambil jalanin, syukurin. Sambil bersyukur, dinikmatin. Nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Nggak boleh mikir. Nggak boleh komen. Oke? Paksain, paksain, paksain. Kalau ada uang, sedekah subuh nggak boleh bolong. Ada uang, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Ada uang, sedekah tahun baru nggak boleh bolong. Kalau nggak ada, paksain. Kalau nggak ada, paksain. Kalau nggak ada, paksain. Kenapa Pak Haji ngomong paksain? Karena di Al-Quran ada ayatnya sedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Sedekah di waktu lapang dan waktu sempit. Maksud apa sih Pak Haji? Lapang tuh kalau kita lagi bahagia, lagi ada uang. Kalau lagi sempit, nggak ada. Tapi tetap harus dipaksa karena bunyinya begitu di Al-Quran. Bukannya, RDAY sedekah maksain. Ada ayatnya di Al-Quran. Waktu lapang dan waktu sempit. Kenapa sih Pak Haji harus baca Quran? Ada di surat Fatir 29 di Al-Quran. Kenapa sih mesti jam 00? Ada di Al-Quran surat Iya gitu. Jadi jangan Bapak dan Ibu, Pak Haji apa-apa dipaksain. Kan ada di Al-Quran. Oke? Sampai ketemu lagi besok sore. Acaranya sama, jamnya sama, pertanyaannya boleh beda. Boleh gak Pak Haji saya nyatet dulu pertanyaannya di rumah? Nyatet sebanyak-banyaknya boleh. Gitu. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Gak ada salam, gak ada salaman, gak ada salaman. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo minta di Masjid Al Sofyan. Terima kasih Pak Haji.